Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Asfariski. Saya biasa dipanggil Asfa. Saya mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten semester 5. Video ini saya buat guna menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Politik Luar Negeri Indonesia di Universitas Sulawesi Barat dalam rangka program Permata Sakti 2020. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikitnya pemahaman mengenai politik luar negeri. Berbicara politik luar negeri, kita bisa membaginya terlebih dahulu ke dalam dua aspek atau dua pandangan. Yang pertama ada politik serta ada luar negeri. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang wujudnya antara lain itu seperti proses pembuatan keputusan atau proses pengambilan keputusan. Sedangkan luar negeri dalam konteks politik luar negeri berarti serangkaian sasaran yang menjelaskan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan militer. Serta dalam tingkatan yang lebih rendah pula juga mengenai bagaimana negara berinteraksi dengan organisasi-organisasi di negara lain. Dari kedua pandangan tersebut atau kedua definisi tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya politik luar negeri adalah suatu perangkat nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional berdasarkan kekuatan nasional di dalam percaturan dunia internasional melalui suatu strategi atau rencana yang dibuat para pengambil keputusan. Jadi dalam politik luar negeri ini kita bisa melihat ada dua elemen penting di dalamnya, yaitu ada kepentingan nasional serta kekuatan nasional. Kepentingan nasional itu adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup atau survival sebuah negara, kemerdekaan, kedaulatan negara, keamanan militer, politik, dan ekonomi. Sedangkan kekuatan nasional adalah sumber daya alam, jumlah penduduk, luas wilayah, kualitas diplomasi, moral nasional, sistem pemerintahan, kapasitas industri, kesiagapan militer, dan lain sebagainya. Jadi kepentingan nasional suatu negara timbul akibat terbatasnya kekuatan nasional atau sumber daya nasional tersebut, sehingga negara yang bersangkutan merasa perlu untuk mencari pemenuhan kepentingan nasional keluar dari batasan-batasan negaranya. Apabila kepentingan nasional dapat diselesaikan oleh kekuatan nasional, maka permasalahan tidak mengembukan menjadi perkara politik luar negeri, melainkan masalah dalam negeri. Berikutnya ada penggunaan politik luar negeri. Ada tiga aspek di dalamnya, atau tiga penggunaan di dalamnya. Yang pertama ada penggunaan independence, yang kedua ada penggunaan development, dan yang terakhir ada penggunaan political competition. Yang pertama ada independence, yaitu berarti mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan negara, menghalau ancaman negara, baik ancaman internal maupun ancaman eksternal yang memiliki dimensi internasional. Penggunaan independence ini dalam politik luar negeri juga pernah dilakukan oleh negara Indonesia pada zamannya Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia. Beliau melontarkan diplomasi perjuangan, yaitu meyakinkan kepada negara-negara di dunia bahwasannya Indonesia telah merdeka. Dengan salah satu tindakannya menjadikan Indonesia sebagai negara tuan rumah Asian Games di tahun 1962. Yang kedua ada fungsi development. Hampir seluruh negara pasti menggunakan fungsi ini atau menggunakan penggunaan politik luar negeri ini. Karena dari fungsi development ini berdampak langsung, seperti adanya bantuan-bantuan untuk pembangunan negaranya, ada bantuan baik teknis maupun non-teknis, bantuan untuk berhutang untuk pembiayaan negara, serta adanya kerjasama ekonomi dan sebagainya. Dan yang terakhir ada political competition. Political competition ini berarti kompetisi internal dengan mengangkat isu-isu politik luar negeri untuk memenangkan simpati rakyat, terutama dalam mendukung kebijakan luar negeri bagi pemerintah yang berkuasa dan juga dalam pemilu legislatif maupun presiden. Political competition ini lebih mengedepankan di negara-negara maju, sedangkan negara berkembang kurang hirau terhadap hal ini. Selanjutnya ada sumber atau input politik luar negeri. James and Rosenau mengkategorikan sumber politik luar negeri menjadi 4 bagian. Yang pertama ada sumber sistemik, yang kedua sumber masyarakat, yang ketiga ada sumber pemerintahan, dan yang terakhir ada sumber idiosinkretik. Yang pertama ada sumber sistemik atau systemic source. Sumber ini merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk di antara negara-negara, dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis.
Yang dimaksud dengan struktur hubungan antara negara besar adalah jumlah negara besar yang ikut andil dalam struktur hubungan internasional dan bagaimana pembagian kapabilitas di antara mereka. Sementara faktor situasional eksternal merupakan stimulan tiba-tiba yang berasal dari situasi internasional terakhir. Yang kedua ada sumber masyarakat atau societal source. Sumber ini merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial, dan perubahan opini publik. Kebudayaan dan sejarah mencakup nilai, norma, tradisi, dan pengalaman masa lalu yang mendasari hubungan antara anggota masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup kemampuan suatu negara untuk mencapai kesejahteraannya sendiri. Hal ini dapat mendasari kepentingan negara untuk berhubungan dengan negara lain. Struktur sosial mencakup sumber daya manusia yang dimiliki suatu negara atau seberapa besar konflik dan harmoni internal dalam masyarakat. Opini publik juga dapat menjadi faktor di mana penstudi dapat melihat perubahan sentimen masyarakat terhadap dunia luar. Yang ketiga ada sumber pemerintahan atau governmental source. Sumber ini merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai, dan tingkat kemampuan di mana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespons situasi eksternal. Sementara dari struktur kepemimpinan dari berbagai kelompok dan individu yang terdapat dalam pemerintahan. Dan yang terakhir ada sumber idiosyncratic atau idiosyncratic search. Sumber ini merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat, serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terdapat kebijakan luar negeri. Di sini juga tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai. Lalu ada faktor determinan politik luar negeri. Ada 4 faktor di dalamnya. Yang pertama ada idiosyncratic, yang kedua ada kekuatan nasional, yang ketiga ada birokrasi, dan yang terakhir ada lingkungan internasional. Selanjutnya ada proses perumusan politik luar negeri. Dalam tampilan termuat politik sistem Nah Easton atau alur sistem politik dari David Easton. Bisa kita lihat ada beberapa poin di sana, ada beberapa aspek, ada input, output, ada support, decision, dan lain sebagainya. Jika kita bisa menerjemahkan atau mengartikannya, sistem ini atau alur ini berasal daripada input atau environment lingkungan. Ada yang support, ada dukungan berupa keresahan atau aspirasi yang dialami masyarakat. Aspirasi tersebut nantinya akan diproses oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Lalu, keluaran daripada proses tersebut adalah decision atau kebijakan. Kebijakan ini nantinya pula akan diterapkan dalam masyarakat. Lalu, dilihat bagaimana kebijakan tersebut, umpan baliknya terhadap masyarakat. Jika dirasa belum memenuhi keresahan atau aspirasi masyarakat, hal tersebut akan kembali dilontarkan oleh masyarakat sebagai masukan atau input. Dan alur tersebut akan terus bergulir. Dan yang terakhir ada landasan operasional politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia, politik yang bebas aktif, yang awalnya diprakarsai oleh Bapak Muhammad Hatta. Dalam hubungan internasional, Indonesia melaksanakan perannya yang berdasarkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Yang dapat diartikan, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan arah, kebijakan, sikap, dan keinginannya sebagai negara yang berdaulat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini pula, Indonesia tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan politik luar negeri dari negara lain. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi dari negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Sementara kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Yang kedua, ada memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga ada mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang terakhir ada ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu muncul pertanyaan bahwasannya apakah masih relevansi Indonesia menggunakan
politik luar negeri bebas aktif. Sebagai contohnya ada studi kasus yaitu mengenai krisis yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan atau LTS. Laut Tiongkok Selatan menjadi kawasan sengketa yang melibatkan Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang berbatasan langsung dengan kawasan Laut Tiongkok Selatan. Indonesia juga termasuk di dalamnya, dalam sengketa tersebut. Dan Indonesia juga mengambil langkah tegas untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia dengan mengganti nama perairan Laut Tiongkok Selatan yang masuk wilayah Indonesia menjadi Laut Natuna Utara pada Juli 2017. Selain itu, Indonesia juga menempatkan kekuatan militernya di Pulau Natuna dan sekitar kawasan perairan Natuna. Langkah agresif tersebut terus dilakukan Indonesia, meskipun mendapat seruan dari Tiongkok agar Indonesia membatalkan rencana penggantian nama kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan dan mengurangi konfrontasi militer di wilayah tersebut. Melihat hal tersebut dapat menggambarkan Indonesia memainkan perannya dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan menggerakkan power dalam hal ini adalah kekuatan militernya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia serta tidak terpengaruh kebijakan luar seperti negara Tiongkok yang merupakan salah satu kekuatan dunia. Hal ini masih bisa relevan untuk negara Indonesia karena negara Indonesia adalah negara dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang cukup bisa dibilang mumpuni, dan negara-negara di luar pun ingin bekerja sama dan memiliki sumber daya alam Indonesia. Hal ini juga bisa diperkuat atau dipertegas dengan pengambilan sikap yaitu politik bebas aktif agar tidak bisa terurusi campur lain oleh negara lain. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.